Pada video kali ini, saya ingin membahas kesendirian lebih dalam, seperti kapan kita harus sendiri, apa makna dari kesendirian, kapan saatnya kita harus bergaul. Makna kesendirian saya ambil sumber dari Paul Tillich. Dia membaginya menjadi dua. Yang pertama adalah loneliness dan yang kedua adalah solitude. Dua kalimat dari bahasa Inggris ini memiliki arti yang sama, yaitu kesendirian atau kesepian. Solitude bisa dikatakan adalah kesendirian yang positif, sedangkan loneliness itu adalah kesendirian yang negatif. Sendiri yang negatif itu kita bisa menyebutnya sebagai kesepian, karena sendiri terus kesepian itu kan berarti kita tersiksa. Kesepian yang saya maksud di sini adalah bagian dari kesendirian. Karena ada juga orang yang sendiri tapi tidak kesepian. Biasanya dia senangnya memang sendiri. Oleh sebab itu disebut menyendiri. Menyendiri itu memang dorongan jiwanya pengen sendiri. Jadi bisa disimpulkan begini, sendiri itu adalah fakta yang terjadi, sedangkan kesepian itu adalah rasa yang timbul atas kesendirianmu. Sedangkan menyendiri itu adalah upaya yang kamu lakukan ketika kamu sendiri. Misalnya kamu gunakan untuk berpikir, merenung, dan sebagainya. Dasarnya di sini tentang makna kesendirian, yaitu antara positif dan negatif, antara sekedar memang ingin sendiri atau bisa dikatakan me time, atau memang sendiri yang menyebabkan kesepian. Kalau dipikir-pikir bahwa hidup ini hakikatnya memang sendiri, jadi kondisi dasar kehidupan manusia itu adalah sendirian. Seperti quote dari Osho lewat bukunya The Sound of One Hand Clapping. Dia berkata, kita lahir sendiri dan akan mati sendiri. Di antara dua kenyataan tersebut, kita mengutamakan 1001 ilusi tentang kebersamaan, yakni semua jenis hubungan, pertemanan, permusuhan, cinta, dan kebencian. Kita menciptakan aneka halusinasi hanya untuk menghindari fakta bahwa kita adalah sendirian. Namun apapun yang kita lakukan, kebenaran tidak dapat berubah, seperti itulah adanya, dan daripada berusaha melarikan diri darinya, jalan terbaik adalah bergembira di dalamnya. Semua hubungan, semua relasi pasti pada saatnya berpisah. Berarti hidup ini hakikatnya memang sendiri, jadi kita nggak perlu malu, nggak perlu getar. Sudah usia gini tapi kok belum dapat pasangan ya, kok masih sendirian terus ya. Justru itulah manusia yang benar-benar hakiki. Kesendirian itu kalau di dalam bahasa Jawa namanya adalah kasunyatan, yang artinya adalah kenyataan hidup. Nanti ada yang bilang, kenapa sih hakikatnya hidup itu sendirian? Karena kita menghidupkan diri kita, yang bisa memahami kita, yang bisa mengerti kita, ya cuma kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa memahami kita sampai detail, rinci. Teman atau sahabat dekatmu saja, mungkin yang dia tahu adalah gambaran kecilmu saja tentang dirimu. Sampai kadang itu kita menjelaskan atau memvalidasi diri terhadap apa yang kita sukai, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, dan apa yang tidak kita sukai kepada orang lain. Tapi orang lain atau lawan bicaramu kadang tidak mengerti atau paham atau peka lah istilahnya, sehingga kita malah kecewa sendiri, marah sendiri. Karena kita itu terlalu berekspektasi kepada orang lain, bahwa orang lain itu bisa memahami kita, bisa mengerti kita, bisa memahami apa yang kita inginkan atau yang kita butuhkan, dan sebagainya. Dan yang anehnya lagi adalah, mungkin teman-teman juga pernah mengalami ya, ada orang yang tanpa ingin menjelaskan sesuatu, kita harus peka terhadap dirinya. Kita harus bisa mengerti dirinya, kita harus bisa memahami dirinya, tanpa dia harus menjelaskan ke kita. Menurut kalian itu bagaimana? Jika kembali ke awal tadi, secara hakiki kita itu memang sendiri. Tapi kamu menolaknya dengan membuat ekspektasi terhadap kehidupanmu ini. Jadi, jika kamu ingin membahagiakan orang-orang di sekitarmu, jangan lupakan dirimu juga, karena dirimu juga butuh untuk dibahagiakan. Maka dari itu, kesendirian itu adalah hakiki dan tidak bisa kita bantah.
Ada orang yang punya dorongan jiwa atau kecenderungan jiwa untuk lebih suka sendirian, biasanya disebut sebagai orang introvert. Dia lebih nyaman, dia lebih bisa menikmati hidup dalam kesendirian. Kalau biasanya kita gelisah ketika sendiri, tapi orang-orang seperti ini malah senang sendiri. Ciri-ciri yang saya temukan dari ahli psikolog tentang introvert antara lain adalah: yang pertama ada merasa berinteraksi dengan orang itu capek atau lelah. Yang kedua adalah lingkaran pertemanannya kecil. Yang ketiga, lebih suka menghabiskan waktu sendiri. Yang keempat, self-healing terbaik adalah di rumah atau di kamarnya. Yang kelima, tidak suka lingkungan yang berisik. Yang keenam, lebih tertarik dengan pekerjaan atau aktivitas sendiri. Selanjutnya mungkin yang saya bahas adalah dampak yang sering dialami seorang introvert. Yang pertama adalah berharap orang lain bisa mengerti dirinya tanpa harus mengungkapkan. Yang kedua, melakukan silent treatment. Yang ketiga, sering kecewa sama diri sendiri karena merasa tidak seperti orang lain. Yang keempat, terlalu sering berekspektasi lebih kepada orang lain yang dianggap dekat. Yang kelima, sering tidak enakan sama orang lain. Berbicara mengenai variasi introvert atau jenis introvert, di sini ada 4. Yang pertama ada social introvert, yang kedua ada thinking introvert, yang ketiga adalah anxious introvert, dan yang keempat adalah restraint introvert. Yang pertama yang disebut sebagai social introvert adalah orang yang sebenarnya suka bersosialisasi dan juga aktif, namun di circle-nya sendiri. Dan yang kedua adalah thinking introvert. Thinking introvert ini adalah orang yang selalu berpikir atau selalu menganalisis sekeliling atau sering juga tenggelam dalam pikirannya sendiri. Yang ketiga ada anxious introvert, yaitu adalah orang-orang yang selalu setelah berinteraksi pada orang, pada akhirnya ketika dia di rumah sendiri atau di kamar baru mikirin, oh kata saya tadi ada yang salah gak ya? Ketika saya ngobrol dengan orang tadi ada perkataan saya yang salah gak ya? Ya seperti itulah yang disebut sebagai anxious introvert. Yang keempat ada restraint introvert, yaitu adalah orang yang benar-benar tertutup, gak mau terbuka, misterius, dan ya seperti itulah. Sekarang yang kesepian, ini yang menyakitkan. Ada banyak sekali jenis dari kesepian, antara lain ada kesepian emosional, yang kedua ada kesepian sosial, yang ketiga ada kesepian eksistensial, yang keempat kesepian sementara, yang kelima kesepian kronis, dan yang terakhir ada kesepian situasional. Kesepian emosional. Tidak ada hubungannya ada banyak orang atau tidak, tapi jiwamu adalah jiwa sepi. Meskipun kamu berada di tengah kerumunan orang-orang di sekitarmu, atau duduk di pinggir jalan raya, atau padahal di sekitarmu itu ramai, tapi kamu merasa kesepian. Padahal lagi nongkrong atau reuni dengan teman-temanmu dan banyak orang, tapi kamu merasa tetap sepi. Ini adalah kesepian secara emosional. Atau misal ketika naik kereta atau bis, padahal di dalamnya penuh banyak orang, tapi kamu merasa kesepian. Meskipun dari Surabaya sampai Jakarta pun kamu merasa kesepian. Jiwamu kalau kesepian, sebanyak apapun orang di sampingmu, kamu tetap merasa kesepian. Yang kedua ada kesepian sosial. Kalau ini tentang kuantitas, semakin kecil jumlah teman, semakin sepi. Semakin kurang jaringanmu, kamu merasa sepi. Kalau emosional tadi tentang kesepian yang berasal dari dalam jiwa. Kalau sosial, tentang dunia luarmu. Misal seperti nongkrong biasanya rame, banyak orang, tapi hari ini kok sepi ya, cuma 2 orang. Semakin dewasa memang jumlah pertemanan itu semakin berkurang. Inilah yang kadang menjadi penyebab orang itu menjadi kesepian. Yang ketiga ada kesepian eksistensial. Yang dimaksud di sini adalah ketika kamu merasa berbeda atau tidak sama orang lain. Misal ketika melihat temanmu, kok sudah bisa lulus ya, sedangkan aku kok belum lulus. Atau temanmu suka lagu rock, tapi kamu sukanya lagu dangdut. Misalnya seperti itu. Kamu merasa beda dari yang lain dan kamu jadi merasa kesepian. Inilah yang disebut sebagai kesepian eksistensial. Yang keempat ada kesepian sementara. Misalnya kayak gini, ketika malam itu kamu galau dan merasa kesepian,
Tapi kalau siang karena kamu kerja atau sekolah, kamu tidak kesepian karena bertemu dengan orang-orang banyak. Itulah yang disebut sebagai kesepian sementara. Yang kelima ada kesepian kronis. Kebalikannya kesepian sementara, merasa sepi terus, kayak misal kamu sedang galau atau putus sama pasanganmu, itu kan kamu merasa kesepian, makan gak enak, tidur gak enak, diajak liburan ke tempat yang terlihat ramai dan indahnya pun kamu tetap merasa kesepian. Yang terakhir ada kesepian situasional. Seperti syarat dan ketentuan tertentu yang membuat kamu merasa sepi. Misal saat kamu tidak punya uang pada akhir bulan, padahal kamu pengen ngopi, kamu ingin pergi liburan, kamu ingin pergi keluar dengan teman-temanmu. Nah, itulah yang disebut sebagai kesepian situasional, karena kamu tidak dalam kondisi atau situasi yang tidak memungkinkan untuk bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Dan pada akhirnya kamu merasa kesepian. Dari sini bisa disimpulkan, sebenarnya tidak ada orang yang tidak pernah kesepian. Setiap orang punya kesepiannya masing-masing, termasuk orang atau kamu punya teman yang selalu terlihat bahagia di depanmu, selalu terlihat ceria. Dia juga punya momen di mana ia merasa kesepian sendiri. Entah di waktu dan situasi seperti apa, mungkin saat keinget orang di masa lalu yang tidak pernah ditemukan lagi di masa sekarang, atau ketika di akhir bulan karena nggak punya uang untuk keluar, atau ketika semakin dewasa, lingkaran pertemanan menjadi semakin berkurang dan sebagainya. Karena tidak ada orang yang tidak punya titik sepi di dalam kehidupannya. Setiap orang punya titik kesepiannya masing-masing, apakah dari emosional, sosial, eksistensial, apakah sementara, kronis, atau situasional. Jadi, kalau menghadapi kondisi yang seperti ini, baik sendirian maupun kesepian adalah sesuatu yang harus kita terima. Jadi jalan pertama untuk menyikapinya adalah jangan menolak atau menangkalnya, tapi terimalah hal tersebut. Maksud dari kalimat atau quote di atas adalah bahwa sendiri itu adalah fakta dan bisa membuat dirimu bebas melakukan apapun. Sebagai contoh, kamu gerah dan ingin melepas bajumu. Jika di kamarmu sendiri mungkin kamu akan langsung melepasnya. Tapi kalau kamu berada di tengah-tengah kerumunan orang-orang, kamu akan merasa tidak pantas atau malu jika kamu melepas bajumu itu. Merasa gak enak sama orang lain, jadi kamu mengesampingkan gerahmu itu. Jika kamu merasa bahwa sendiri itu menyakitkan, maka kamu belum tahu saja cara untuk menikmati kesendirian tanpa merasakan kesepian. Kalau misal kamu belum punya pasangan dan teman-teman rata-rata sudah memiliki pasangan dan menilai dirimu itu kesepian dengan melihat dari apa yang dimiliki orang lain yang seharusnya kamu juga harus memilikinya, itu adalah pikiran yang salah dan menjadikan dirimu kesepian. Atau jika dikembalikan ke quote dari Jean Paul tadi, kamu mungkin berada di perusahaan atau kelompok atau circle yang salah. Padahal di luar sana ada banyak sekali orang yang malah ingin sendiri, tidak ingin memiliki apapun, karena menurut mereka sendiri itu berarti bebas melakukan apapun, bersama siapapun dan kapanpun. Kita harus merayakan kesendirian tanpa harus merasa kesepian. Ada yang punya perspektif seperti ini, bahwa kesepian itu lahir sebenarnya karena adanya keinginan untuk dipahami yang tidak terpenuhi. Kenapa setiap orang punya titik kesepiannya sendiri? Karena dalam hidup pasti ada hal yang dimana kita ingin dipahami dan orang lain tidak bisa memahami kita. Kita merasa dicueki, kita merasa diabaikan, merasa tidak dihargai atau dibutuhkan. Itulah yang sering menjadi penyebab dari kesepian, karena merasa tidak ada orang yang bisa memahami kita. Kesepian tidak datang karena tidak adanya orang di sekelilingmu, namun karena engkau tidak mampu mengungkapkan segala yang menurutmu penting dan kamu butuhkan. Ada yang kita inginkan dan sudah mencoba mengungkapkannya, tapi orang yang kita inginkan untuk memahami kita malah tidak mengerti atau paham apa yang kita maksud. Itu yang kadang bikin kita kecewa, jengkel, marah. Inilah yang sering terjadi. Ada quote dari Jodie Pitchford dari bukunya My Sister Keeper. Biar ku beritahu engkau, kalau engkau bertemu seorang penyendiri, itu bukanlah karena mereka menyukai kesendirian, namun karena mereka sebelumnya telah berusaha keras untuk membaur ke dalam dunia, dan orang-orang selalu mengecewakannya. Jika kalian menonton anime One Piece, mungkin kalian pernah dengar quote dari Dr. Hiluluk. Dia pernah bilang, kapan seorang manusia benar-benar mati?
saat jantung mereka terkena peluru senjata? Bukan, karena mereka menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bukan, saat mereka makan jamur beracun juga bukan, tapi saat mereka telah dilupakan oleh orang lain. Maka jika kalian dalam hidupnya merasa sepi karena mungkin kurang dihargai atau disepelekan orang lain, tolong dicek atau evaluasi diri dulu. Bisa jadi kamu terlalu mematok atau berekspektasi tentang keinginan yang terlalu tinggi terhadap orang lain. Kita ingin orang lain suka kita ingin orang lain peduli dengan kita ingin orang lain paham tanpa kita harus menjelaskannya. Dan ketika keinginan ini tidak terpenuhi, kita merasa asing, kita merasa sepi. Kesimpulan dari video ini, saya akan menjelaskan tentang perjalanan positifnya dari kesendirian. Yang pertama, kita terima dan kita renungi. Dengan kesendirianku ini, apa sebenarnya yang menjadi akar atau sebabnya apa? Yang menyebabkan situasi ini apa? Mentalku kah? Lingkunganku kah? Pasanganku kah? Temanku kah? Kah? Itu yang kita cari dulu. Yang kedua ada meningkatkan diri. Selama ini mungkin aku selalu menuruti kata hatiku. Jadi coba latihanlah sebentar, gunakan waktumu untuk bisa melampaui hal yang kamu suka dan tidak suka. Ini namanya self-development atau mendidik diri. Yang ketiga ada terus berkarya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan sampai berhenti bertindak atau mengganggu apa yang sudah kamu kerjakan atau lakukan biasanya. Tetap lakukan apa yang kamu inginkan. Yang keempat, dukungan sosial. Tetap berinteraksilah kepada orang lain agar merasa kamu terus mendapatkan dukungan. Setidaknya dukungan semangat, dukungan support. Kalau dipikir-pikir, kita juga masih punya kok orang-orang yang peduli dengan kita. Yang terakhir ada sisi spiritual. Meskipun kita sendirian, jangan lupa sesepi apapun hidup kita masih punya Tuhan. Jadi jangan sampai karena masalah di dalam hidupmu menjadikan kamu berhenti berdoa kepadanya. Yang sering terjadi adalah kita berekspektasi tinggi tentang dunia yang kita inginkan, namun kenyataannya tidak sesuai dari apa yang kita inginkan. Kita jadi menyalahkan Tuhan yang sebenarnya itu adalah kesalahan kita sendiri. Dan video kali ini saya batin baik. Terima kasih dan sampai